Izanagi adalah saudara laki-laki dari Izanami. Ia juga merupakan dewa pencipta dunia dan juga anggota dari 6 dewa pencipta menurut mitologi Jepang dan Shinto. Kisah mengenai Izanagi diceritakan dalam 2 karya, yaitu Kojiki atau Catatan Kuno dan Nihongi atau Sejarah Jepang. Izanagi disebut juga dengan julukan pria yang mengajak, dan orang Jepang melafalkan namanya dengan panggilan Izanagi no Okami. Dalam sejarahnya dewa-dewi kami generasi pertama seperti Ameno Minakanushi, Takami Musubi, Kami Musubi menugaskan Izanagi dan Izanami untuk menciptakan kehidupan di bumi. Izanagi diberi mandat untuk menciptakan dunia bersama-sama dengan Izanami. Mereka membentuk kepulauan Jepang dan masyarakatnya hanya dengan melemparkan tombak bulan sabit ke lautan, atau yang biasa disebut oleh masyarakat Jepang dengan nama Ameno no Hoko, yang berarti tombak permata surgawi. Menurut ajaran Shinto, Ameno no Hoko merupakan tombak yang digunakan oleh Dewa Izanagi dan Izanami ketika membentuk Onogoroshima, atau pulau dan daratan pertama. Terkadang Ameno no Hoko juga disebut sebagai Naginata atau tombak tradisional Jepang. Menurut buku catatan kuno Jepang, Kojiki, Ameno no Hoko tersebut diberikan kepada Izanami dan Izanagi oleh dewa pendahulu di surgawi. Kedua dewa tersebut kemudian pergi menuju jembatan penghubung langit dan bumi Ameno Ukihashi atau jembatan terapung surga. Dalam legenda Floating Bridge of Heaven, jembatan apung surga adalah jembatan yang menghubungkan langit dan bumi dalam mitologi Jepang. Dalam kisah penciptaan kepulauan Jepang, diriwayatkan dalam Kojiki dan Nihon Shoki, para dewa Izanagi dan Izanami berdiri di atas jembatan ini saat mereka membentuk dunia. Konsep jembatan apung mungkin terinspirasi oleh pelangi, meskipun juga telah diusulkan bahwa itu mewakili Bima Sakti. Dalam cerita lain, jembatan tersebut dikatakan dijaga oleh Dewa Sarutahiko Kami yang menolak untuk mengizinkan Ninigi no Mikoto turun ke bumi. Ameno Uzume membujuk Sarutahiko untuk mengalah dan kemudian menikahinya. Menurut Tango Fudoki, jembatan terapung itu akhirnya runtuh dan jatuh ke bumi, dengan sisa-sisanya membentuk wilayah barat Kyoto. Namun, nativis abad ke-19 Hayashi percaya bahwa jembatan itu telah bertahan hingga zaman modern, tetapi biasanya tidak terlihat dan tidak berwujud bagi mereka yang tidak memurnikan hati mereka dari pengaruh budaya asing. Singkat cerita, Izanagi kemudian mengayunkan tombaknya ke dalam air lautan. Ketika tombak diangkat, air menetes dari ujung tombak tersebut yang secara ajaib muncullah Onogoroshima. Nah, karena terkagum-kagum dengan keindahan ciptaan mereka, Izanagi dan Izanami turun ke pulau ciptaan mereka itu. Dan sampai di pulau ciptaan mereka, Izanagi sangat kagum dengan kecantikan adiknya dan berniat menikahi sang adik. Singkat cerita, di Onogoroshima, Izanagi dan Izanami menggelar upacara pernikahan dan membangun istana. Namun, Izanami melanggar adat dengan memanggil Izanagi duluan, yang dimana hal itu sangat dilarang oleh masyarakat Jepang, karena menurut kepercayaan masyarakat Jepang, wanita harus mematuhi suami. Tidak wajar bagi pasangan wanita untuk mengambil inisiatif duluan. Dan karena kesalahan Izanami ini mengakibatkan ciptaan Izanagi dan Izanami lahir cacat dan tidak diinginkan, dan ciptaan itu diberi nama Hiruko. Hiruko ditinggalkan oleh Izanagi dan Izanami dalam perahu yang terbuat dari alang-alang untuk dibiarkan hanyut di lautan. Dan mereka harus berjalan kembali hingga mereka bertemu kembali. Izanami dan Izanagi menghabiskan berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun untuk dapat saling bertemu. Ketika mereka bertemu, Izanagi langsung mengambil inisiatif duluan untuk berbicara. Betapa indahnya gadis yang kulihat ini.
Kemudian mereka menjadi pasangan yang saling melengkapi satu sama lain. Singkat cerita, istri Izanagi banyak melahirkan dewa-dewi, namun akhirnya mati karena luka bakar yang parah setelah melahirkan dewa api yaitu Kagutsuchi, lalu mayatnya dikuburkan di Gunung Hiba. Karena sedih atas kematian istrinya, Izanagi menggunakan pedang yang sangat panjang untuk memenggal kepala anaknya sendiri, Kagutsuchi, sang dewa api. Lalu dari darah Kagutsuchi terlahir dewa batu, 2 dewa api, dan 1 dewa air. Karena rasa rindu yang kuat terhadap Izanami, Izanagi pun bertualang ke Yomi no Kuni atau neraka dengan tujuan untuk membawanya kembali sang istri Izanami. Tetapi Izanami menolak dan memintanya untuk menunggu. Karena tidak sabar, Izanagi pun menyalakan obor yang membuat dia terkejut karena melihat wujud asli Izanami yang sudah membusuk seperti mayat, lalu ia kabur meninggalkan istrinya. Izanami yang marah karena sikap Izanagi yang menjauhinya, dia pun mengirimkan dewa peti dan para iblis untuk mendapatkan Izanagi kembali. Para ajudan Izanami yang mengejar Izanagi mengunci dunia bawah, tetapi berhasil dilewati oleh sihirnya Izanagi. Seketika itu pula ia menemukan 3 buah persik dan melemparkan buah-buah tersebut ke arah para iblis yang membuat mereka terpencar. Dan pada saat terakhir, Izanami mencoba menggapai Izanagi, tetapi ia melempar sebongkah batu raksasa ke pintu masuk neraka dan berhasil mengunci Izanami untuk selamanya. Karena kesal, Izanami pun menyumpah bahwa dia akan membunuh 1000 orang Jepang setiap harinya. Izanagi yang mendengar hal tersebut menjawab sumpah Izanami kalau dia akan melahirkan 1500 kehidupan baru setiap harinya di Jepang. Dan itulah sebab kenapa setiap harinya ada 500 orang anak terlahir dan 1000 orang meninggal. Setelah mengalami kejadian tersebut, Izanagi kembali ke alamnya. Lalu ia melakukan ritual penyucian diri di alam dewa dan mulai mencuci wajahnya. Dan ketika ia membasuh mata, terciptalah Dewi Matahari atau Amaterasu. Lalu ketika ia membasuh mata kanannya, muncullah Dewi Bulan Tsukuyomi. Yang terakhir dari hidungnya terlahir Susanoo atau Dewa Laut dan Petir. Izanagi dan Izanami juga diangkat di beberapa anime. Salah satu contohnya yaitu di serial Naruto. Nah, mari kita kupas sedikit tentang siapa Izanagi dan Izanami di dalam serial Naruto. Pada episode 338, Itachi menjelaskan tentang sejarah Izanagi dan Izanami kepada Sasuke. Dimulai sejak klan Uchiha mengenal apa itu Jutsu Izanagi yang mampu untuk mengubah takdir, dan akhirnya hampir semua klan Uchiha dibutakan oleh keserakahan dan harga. Lalu mereka terus bertarung dan pada Jutsu Izanagi tanpa mempedulikan risikonya yang dapat membuat salah satu mata syaringan mereka kehilangan cahayanya. Namun akhirnya ada salah seorang anggota klan Uchiha lain, yaitu Uchiha Naori, yang datang untuk melawan Jutsu Izanagi tersebut dengan Izanami. Dan akhirnya berakhirlah seluruh pertikaian dan pertarungan klan Uchiha kala itu. Izanagi dan Izanami adalah doujutsu atau teknik mata klan Uchiha yang tergolong ke dalam kinjutsu atau teknik terlarang. Izanagi adalah teknik untuk melawan takdir si pengguna. Misalnya, jika pengguna akan tewas, maka pengguna tidak akan jadi tewas jika menggunakan teknik Izanagi. Sedangkan Izanami adalah teknik untuk menentukan takdir seseorang, atau bisa dikatakan Izanami merupakan lawan dari Izanagi.
Jika pengguna Izanagi mampu lolos dari takdir yang sudah seharusnya menjadi takdirnya, maka Izanami-lah yang akan mencegah hal itu. Namanya juga Kinjutsu atau teknik terlarang. Jika ada yang menggunakannya, maka juga akan ada risiko yang harus ditanggung oleh si penggunanya. Untuk risiko penggunaan Izanagi dan Izanami adalah sama, yaitu salah satu mata syaringan yang untuk teknik Izanagi atau Izanami akan mengalami kebutaan permanen, alias sudah kehilangan cahayanya dan tidak bisa digunakan lagi. Untuk penggunaan Izanagi, pengguna dapat digunakan dengan mata syaringan biasa, namun juga dapat digunakan dalam mode Mangekyo Sharingan. Dan khusus untuk Danzou yang bukan dari klan Uchiha, saat dia menggunakan Izanagi, dia harus memerlukan sel Hashirama di dalam tubuhnya untuk pengguna teknik Izanagi, namun untuk klan Uchiha asli dapat digunakan secara langsung. Untuk penggunaan Izanami sendiri, sepertinya memang harus melalui mode Mangekyo Sharingan, karena belum diperlihatkan Izanami digunakan dalam sharingan biasa. Kelemahan dari Izanagi adalah teknik Izanami. Kelemahan untuk teknik Izanami adalah korban yang terkena Izanami akan bisa lolos dan sadar kembali, namun hanya jika mengakui takdir dirinya yang sebenarnya. Nah, oke. Izanami adalah counter dari Izanagi, begitu di dalam serial Naruto. Menurut saya, ini berkaitan dengan sejarah dan legenda dari pasangan dewa-dewi ini. Kalau Izanagi adalah untuk melawan takdir dan Izanami untuk menerima takdir. Jika kita melihat dari sejarah mitologinya, memang Izanagi ini sangat terpukul ketika mengetahui kematian istrinya, Izanami. Anggap saja kematian istrinya ini adalah takdir yang harus diterima oleh Izanagi. Tetapi Izanagi sulit untuk menerima takdir itu dan mencoba melawannya, yang dimana dalam mitologi Jepang, Izanagi pergi ke Yomi atau neraka untuk membawa kembali sang istri. Meskipun upaya untuk membawa kembali sang istri itu tidak berhasil. Ini seperti Izanami mengatakan kepada Izanagi kalau ini adalah takdir yang harus mereka terima. Seperti yang saya katakan sebelumnya, ini berkaitan dengan cerita Izanagi dan Izanami di Naruto. Jika di Naruto, Izanagi adalah kekuatan untuk mengubah takdir, begitu juga dalam sejarah mitologinya, yang dimana Izanagi melawan takdirnya dengan mencoba membawa kembali sang istri, Izanami. Akan tetapi, Izanami yang menolak upaya Izanagi tersebut dan tetap menerima takdirnya berada di Yomi. Nah, bagaimana menurut kalian tentang keterkaitan ini? Jika kalian punya pandangan lain tentang pasangan dewa-dewi ini, tolong ditinggalkan di kolom komentar. Maaf jika ada perkataan yang salah, jika itu salah tolong dibenarkan, dan jika itu benar jangan disalahkan. Thank you so much for watching and see you in the next video.